Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teresa Markesianti dengan NPM terakhir 131. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya yang menggunakan algoritma Recurrent Neural Network atau RNN. Sebelum saya memaparkan hasil review saya akan memaparkan tentang identitas jurnal dan paper yang saya gunakan. Paper saya berasal dari jurnal Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science yang telah teridentifikasi Sinta 1, dan bisa dilihat di sini ada bukti screenshot-nya dan ada link untuk menuju hasil screenshot tersebut. Dan jurnal yang saya pakai juga itu telah teridentifikasi Scopus dengan set score pada tahun 2024 yaitu mencapai 3,3, dan di sini bisa lihat ini ada bukti fotonya dan ini ada link untuk ke Scopusnya. Judul paper yang saya ambil yaitu Improving Spam Email Detection Using Deep Recurrent Neural Network yang telah dipublish pada tahun 2022 tepatnya pada bulan Maret. Dari sini ada link untuk menuju paper yang saya gunakan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam review. Paper ini latar belakangi oleh tantangan dalam mendeteksi email spam yang semakin kompleks karena spammers itu berevolusi agar menghindari deteksi spam yang ada. Jadi paper ini tuh mengajukan atau mengusulkan penggunaan RNN dalam mengidentifikasi email spam atau non-spam dengan menggunakan parameter seperti fungsi aktivasi, dropout, dan jumlah epoch. Kita masuk ke dataset. Dataset yang digunakan itu berasal dari UCI Machine Learning Repository dengan jumlah total dataset 4.601 email yang terdiri dari 1.813 email spam dan 2.788 email non-spam. Dataset ini nilainya lengkap, jadi tidak ada data kosong, tidak ada data yang tidak tersedia. Dataset ini terdiri dari 58 atribut, 57 atribut numerik kontinu, dan 1 atribut berkategorikal, laba spam atau non-spam. Dari 57 atribut tadi, itu terdapat 28 atribut terkait dengan frekuensi kata, 6 atribut terkait dengan frekuensi karakter, dan 3 atribut berkaitan dengan penggunaan huruf kapital. Untuk proses pembagian datasetnya itu 80% untuk pelatihan, 10% untuk validasi, dan 10% untuk pengujian. Kita akan masuk ke dalam desain algoritma. Algoritma yang digunakan dalam paper untuk studi kasus ini adalah bisa dilihat dalam seperti PPT. Jadi di dalam input ini itu data email tuh bakalan dimasukkan ke dalam model seperti ada frekuensi kata, frekuensi karakter, dan yang berhubungan dengan huruf kapital. Selanjutnya masuk ke dalam embedding layer. Nah, di embedding layer ini data yang dimasukkan dalam input itu akan diubah dari indeks menjadi vektor numerik berdimensi kontinu. Dan tujuannya ini untuk membantu model memahami kesamaan konteks antara kata-kata sehingga kata-kata yang memiliki makna yang serupa itu memiliki representasi yang berdekatan. Selanjutnya masuk ke simple RNN. Pada tahap ini, model akan membaca urutan kata dalam email secara bertahap, di mana setiap kata itu bakal diproses berdasarkan informasi kata sebelumnya melalui hidden state. Hidden state ini berfungsi sebagai memori jangka pendek yang memungkinkan model itu bakal menangkap pola dalam teks. Nah, di sini gunakan ada fungsi tan, sigmoid, dan relu yang berfungsi untuk menentukan bagaimana informasi itu diproses dan diteruskan ke langkah selanjutnya. Nah, sebenarnya sebelum masuk ke dense layer ini, di sini ada namanya tahap dropout layer yang berfungsi untuk mengurangi risiko overfitting. Dan dalam kisah ini tuh bakalan menonaktifkan sejumlah neuron secara acak selama training dilakukan. Sehingga model itu tidak terlalu bergantung pada pola-pola tertentu dalam data. Jadi kalau misalnya ada data baru, jadi model tuh bisa mengenal, bisa tahu ini masuk ke email spam atau non-spam. Jadi tidak tergantung dengan pola-pola tertentu. Jadi masuk ke dense layer. Nah, dense layer ini lebih ke merangkum langkah-langkah yang sebelum-sebelumnya jadi lebih ringkas, tapi tetap menyimpan informasi-informasi yang penting. Dan di sini juga di tahap ini tuh menggunakan aktivasi relu, fungsi relu tuh untuk meningkatkan performa dalam klasifikasinya. Di sini kita langsung masuk terakhir yaitu output. Di sini menghasilkan prediksi mengenai apakah email itu bakal spam atau non spam. Dan di sini menggunakan fungsi aktivasi sigmoid untuk menghasilkan probabilitas antara 0 dan 1. Ini kan desain algoritma yang saya telah jelaskan tadi. Selanjutnya kita akan masuk ke rangkaian skenario. Yang pertama di sini dataset digunakan. Seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu yang datasetnya itu berisikan 4.601 dan ada 80% untuk training, 10% untuk validation, dan 10% untuk pelatihan. Pengujian. Dua, di sini udah proses datang, jadi biasanya tuh dilakukan normalisasi data. Tapi perlu diingat bahwa dataset yang digunakan di sini itu nilainya tuh lengkap, jadi tidak ada yang dihapus karena yang nilainya lengkap. Selanjutnya, nomor 3 itu mengatur parameter. Dan parameter digunakan di sini ada 3 fungsi aktivasi yaitu tan, sigmoid, dan relu. Dan juga digunakan dropout rate yaitu 0,1 dan 0,2. Yang terakhir menggunakan jumlah epoch yaitu 50 dan 100. Yang keempat skenario percobaan. Nah, eksperimen ini dilakukan dalam 3 putaran dengan fungsi aktivasi yang berbeda yaitu tan, sigmoid, dan relu. Dan setiap putarannya itu menggunakan kombinasi seperti ini, ada 4 run. Jadi putarannya itu bakalan 12.
Yang kelima yaitu melakukan training setelah parameter ditentukan. Model LLM dilatih menggunakan training set dengan metode yang menggunakan desain algoritma sebelumnya yang saya jelaskan tadi, dan juga menggunakan drop layer diterapkan untuk mengurangi risiko overfitting. Dan selanjutnya masuk ke 6 testing. Setelah pelatihan selesai, model akan diuji menggunakan testing set untuk mengevaluasi kemampuannya dalam mendeteksi email spam yang belum dipelajari. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam hasil dan analisis. Yang ini adalah hasil dari training dan validation-nya. Kalau misalnya kita akan membahas pertama yaitu fungsi TAN. Kita bisa dari sini run pertama itu trainingnya 94 dan 98. Jadi bisa disimpulkan dari run pertama itu model itu sudah mulai belajar dengan baik tanpa adanya overfitting. Dan di run kedua ini malahan lebih meningkat dari run sebelumnya, dari trainingnya meningkat, validasinya meningkat, walaupun si approach-nya itu dinaikkan. Jadi bisa disimpulkan bahwa penambahan approach itu meningkatkan akurasi dan generalisasinya. Kita akan masuk ke run ketiga. Namun di run ketiga ini malah terjadinya penurunan karena adanya penaikan dari dropout. Jadi kita bisa simpulkan kalau dropout yang tinggi itu menyebabkan sedikit penurunan dalam akurasinya. Kita masuk ke run yang keempat, yaitu malahan makin turun dari run sebelumnya karena dropout approach-nya dinaikkan. Terus dropout-nya ya 0,2 seperti sebelumnya, tapi makin turun. Jadi kita bisa simpulkan kalau di run 4 ini itu dropout yang berlebihan dan approach yang berlebihan juga. Penambahan approach itu juga membuat model tuh kehilangan informasi penting. Jadi bisa disimpulkan juga ini kalau di run 4 ini kemungkinan besar mengalami overfitting ya. Kita sekarang masuk ke fungsi sigmoid. Di sini ada run 91 dan 95. Kita bisa menyimpulkan di run 5 ini tuh model dapat belajar dengan cukup baik meskipun akurasinya itu di bawahnya si TAN. Kan tentu tinggi kan bisa dilihat. Dan kita akan lanjut ke run yang ke-6. Di sini approach-nya dinaikkan tapi si validasinya tuh malahan turun. Jadi kita bisa simpulkan bahwa peningkatan approach itu tidak menaikkan akurasi yang signifikan. Kita lanjut ke run yang ke-7. Di sini malahan turun dari run sebelumnya. Karena dropout yang tinggi, terus approach-nya ya 50, berarti bisa disimpulkan bahwa dropout yang tinggi itu menghilangkan terlalu banyak informasi. Dan di sini run ke-8 kita bisa lihat approach-nya naik, terus di sini trainingnya malahan naik, tapi si validasinya itu turun. Jadi kemungkinan besarnya terjadinya adanya overfitting. Oh, sebelumnya saya mohon maaf kalau di run 4 itu saya bilang run 4 ya. Run 4 itu saya bilangnya overfitting terjadi. Sebenarnya tidak ya teman-teman. Harusnya di run ke-8 ini kemungkinan besar terjadinya overfitting karena validasinya itu turun. Jadi menghambat proses generasi modelnya. Kita lanjut ke fungsi ReLU. Di sini run ke-9. Di sini berarti model ini cukup baik dalam mengenali pola dan data. Berarti kita lanjut ke run ke-10 ya. Penambahan approach yang meningkat. Bisa dilihat di sini peningkatan ada terjadi dari run sebelumnya. Jadi penambahan approach di ReLU ini tuh meningkatkan akurasi. Lanjut ke run ke-11. Penambahan drop rate malahan membuat si training dan validasi akurasinya itu turun. Jadi bisa disimpulkan di run ke-11 ini dropout yang tinggi menghambat pembelajaran pola. Dan kita ke run yang terakhir, run 12, penambahan approach, trainingnya tetap tapi validasinya naik. Jadi bisa disimpulkan bahwa akurasi validasi itu tetap baik meski si trainingnya itu sulit karena approach-nya dinaikkan. Jadi kita ini untuk lebih detailnya dari tiap-tiap runnya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa dari semua percobaan TAN atau yang pertama tadi kita bahas awal tadi, itu terbukti menghasilkan akurasi validasi yang tertinggi. Selain itu, dropout rate yang lebih rendah sebesar 0,1 lebih efektif dibandingkan dengan 0,2. Dan jumlah approach yang lebih banyak umumnya meningkatkan akurasi meskipun dampaknya dapat bervariasi tergantung pada kombinasi dengan dropout dan fungsi aktivasi yang digunakan. Sekian dari saya, terima kasih.